kiamat sampai datang satu zaman di mana sudah tidak dikatakan di zaman itu Allah. Sekarang masih Bu ya? Masih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwasanya akan datang di tengah kalian hari-hari penuh kesabaran. Hari-hari penuh kesabaran. Al-masik ala dinihi, di hari itu orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya kal-masik alal jamrah, seperti memegang bara api panas. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena ma'asyiral muslimin, di akhir zaman itulah munculnya fitnah-fitnah, bencana. Sudah mulai, dunia ini sudah mulai tua. Coba antum sudah mulai tua gimana? Urat sudah diasemin gitu kan? Gimana? Asam urat apa urat diasem? Hah? Darah ditinggiin. Ya. Tulang mulai keropos. Ya, sudah kurang lagi kurang produktif. Emang begitu. Begitu juga dunia ini, ma'asyiral muslimin, semakin mendekati akhirnya semakin kerusakan-kerusakan yang melanda. Ma'asyiral muslimin, sehingga datang kabar-kabari yang cukup mencekam dan mengkhawatirkan. Sedikit sekali yang selamat di akhir zaman. Kita hidup, Bu, ikhwan, di zaman yang selamat lebih sedikit daripada yang celaka. Yang lurus lebih sedikit daripada yang menyimpang. Yang musyrik lebih sedikit daripada ahlu tauhid. Yang melakukan bid'ah di dalam agama lebih sedikit, lebih banyak daripada, ya, kalau tadi yang syirik lebih banyak, ya, maaf. Yang melakukan bid'ah lebih banyak daripada yang di atas sunnah. Coba yang berjilbab kayak begini lebih banyak apa lebih sedikit? Nah, yang lainnya can you see, you can see. Ya, nah, yang sibuk dengan Allah lebih sedikit daripada yang sibuk dengan dunia. Pak, kita hidup di akhir zaman yang Allah katakan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Di mana ahlul jannah sullatun minal awwalin, banyak dari kalangan orang terdahulu, qalilun sakedik, sedikit minal akhirin, dari orang-orang yang ada di zaman akhir. Zaman yang sangat mencekam, ma'asyiral muslim, sebetulnya zaman yang sedikit, yang selamat sedikit. Insyaallah sering kita dengar hadis tentang perpecahan umat, ya. Betul? Sering kita dengar hadis iftiraqul ummah. Hadis tentang akan berpecahnya umat Islam. Yahudi 71, sesat semuanya, Bu, neraka semua. Nasrani 72, neraka semua. Wasataftariku ummati, sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah umatku ala 73 firqah, kepada 73 golongan, kelompok, jamaah, yang satu sama lain saling sikat, saling sikut, saling tohok, saling dan mereka merasa semuanya kecap-cap bango.
Tahu kecap cap bango? Enggak ada kecap nomor 2 ya. Kecap nomor 1. Semuanya mengatakan aku paling benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok-kelompok mereka merasa bangga. Baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Yahudi tidak ada pengecualian, semuanya terjerumus ke neraka. Kalau Nasrani tidak ada pengecualian, semuanya terjerumus ke neraka. Muslim alhamdulillah ada pengecualian. Hanya saja yang dikecualikannya cuma 1. Akan terpecah menjadi 73 golongan illa wahid. Ada yang belum paham kalimat wahid, ibu-ibu? Ayah, nanti ke Pak Ud lagi ya, atau ke TK lagi. Kata Nabi illa wahid. Waduh, kapan ini? Di akhir zaman. Karena kata Nabi, man ya'ish minkum ba'di. Siapa yang masih hidup sepeninggalan aku wafat, kalian masih hidup di atas agamaku, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan mendapatkan perselisihan yang begitu dahsyat dan banyak. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika mengatakan illa wahikulluhum finnar, semuanya terancam neraka, tersesat. Yang 73 ini semuanya tersesat illa wahid, kecuali 1. Kaget para sahabat. Ya. Lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum?" Siapa yang 1 ini ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa terus istiqamah di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Oh, yang selamat banyak apa sedikit? Allahul musta'an. Sedikit. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Karena di akhir zaman ditebar fitnah, bencana. Di akhir zaman ditebar fitnah, gelombang fitnah yang sangat dahsyat. Pak, bencana yang dimaksud bukan bencana sekedar tsunami, mati, syahid. Itu maringan. Walaupun itu juga bagian daripada bencana yang akan banyak di akhir zaman. Akan ada, kata Nabi, akan banyak orang yang ditenggelamkan, akan ada banyak orang yang terlempar dengan puting beliungnya. Apabila khamar sudah diminum, apabila biduan sudah disewa, apabila alat musik sudah dipukul. Ya, itu karena ada sebabnya tadi. Ya, ma'asyiral muslimin, bukan sekedar kebakaran, bukan sekedar jatuhnya pesawat lah. Kalau itu mah walaupun terjadi, kalau itu terjadi pada seorang mukmin, matinya mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang wafat terjatuh, siapa yang tertimbun, siapa yang wafat dalam keadaan perutnya sangat sakit, terbakar, maka dia mati syahid. Fahuwa syahid. Syahidul akhirah, walaupun tidak syahidul dunia. Syahidul akhirah diampuni dosanya oleh Allah SWT kalau dia mukmin dan di atas kesolehan, di atas kebaikan Islamnya. Kalau sakit perutnya gara-gara minum miras oplosan, ya bukan syahid itu. Ya. Na'am ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun bencana yang dimaksud bencana yang menghancurkan iman, memporak-porandakan keimanan kepada Allah, dan bisa mematikan hati, membunuh jiwa, dan memindahkannya dari ashabul jannah ila ashabin nar.
Nas'alullah salamah, itu fitnah yang ditebarkan. Dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata Nabi, tu'radul fitan 'alal qulubi ardal hasiri 'udan 'udan. Fitnah, kata Nabi, ikhwan, ini kabar-kabar ini kita dengar supaya jadi perhatian kita. Ini bukan main-main. Ini bukan cerita dongeng, abobodo nu cengeng. Bukan sekedar perkataan sia-sia. Ini hak dan kita sedang berada di dalamnya. Maka tidak boleh main-main. Kata Nabi SAW, tu'radul fitan. Fitnah dinampakkan alal qulub, kepada hati-hati anda semua. Ardal hasiri udan udan, seperti ditebarnya tikar selipat demi selipat. Lalu kata Nabi SAW, fa'ayu qalbin asrabaha, maka hati mana saja yang menerima fitnah ini, bencana akhir zaman ini, nukitat fi qalbihi naktatun sauda, maka akan dicatat di hatinya dititikkan di hatinya titik-titik hitam. Ya, kalau fitnah itu merasuk ke hatinya, akan dititikkan titik-titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha, dan hati mana saja yang mengingkarinya, mengingkari fitnah yang ada, yang bak gelombang yang begitu deras, nukitat fi qalbihi naqtatun bayda, maka dicatat di hatinya titik-titik putih, hatta yasirul qalbu abyad mislus safa, sehingga hatinya menjadi putih seperti hamparan batu yang sangat putih. La yaduruhu fitnatun madamati samawati wal ard, sehingga tidak berbahaya fitnah apapun selama tegaknya langit dan bumi. Wal akhar, adapun hati yang lain, kata Nabi, aswad. Apa aswad? Hitam. Hati mana ini? Hati yang tidak mengingkari fitnah. Mau hati hitam, Bu? Ikhwan, adapun hati yang lain, hati yang sangat hitam, kalkuzi muzakhiyah, seperti periuk atau panci. Ibu-ibu tahu panci ya? Tahu panci ibu-ibu? Pantatnya hitam apa putih? Bawah panci, kalau ibu-ibu bilang putih berarti ibunya malas masak. Ya, seperti panci yang ditelungkupkan, kata Nabi. Sudah mah hitam, nggak begini lagi, telungkup. Ini hati yang hitam. Sehingga kalau hati sudah hitam, kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengenal lagi yang ma'ruf, wala yungkiru mungkaran, dan tidak mengenal yang mungkar. Tidak mengenal yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma usribat hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Innalillah. Dan fitnah itu, ma'asyal muslimin, sangat dahsyat. Sungguh sangat dahsyat. Ya, yang bisa mematikan hati seorang hamba, na'udzubillah, sehingga tatkala dia tidak menjauhkan dirinya dari fitnah, pasti su'ul khatimah. Mau tidak mau. Hidupnya galau, kacau, hidupnya akan sempit, lalu diakhiri dengan su'ul khatimah, lalu digencet nanti di alam barzakh, lalu nanti disiapkan neraka jahanam untuknya. Ala fil fitnati saqatu. Ya, Allah katakan ala fil fitnati saqatu. Ingatlah bahwasanya mereka telah terjerumus kepada fitnah. Dalam surat At-Taubah ayat 49, Allah katakan ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwasanya mereka itu telah terjerumus ke dalam fitnah. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sesungguhnya jahanam telah meliputi mereka. Siapa mereka di sini? Yang terjerumus kepada fitnah. Wal iyadu billah. Dan antum, ya,
hidup sekarang di zaman fitnah. Zaman yang bisa mematikan hati. Ya. Zaman yang bisa menutup hati. Zaman yang bisa menghancurkan iman. Zaman yang bisa memindahkan. Lihat, dengarkan kata Nabi. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah. Jangan malas. Bersungguh-sungguhlah beramal. Fitanan sebelum datang fitnah. Kalau sudah datang fitnah itu kaqita'il lailil muzlim. Maka keadaannya akan seperti malam yang sangat gelap dan gulita. Kumaha ibu-ibu? Kalau ada orang jalan di malam tengah malam gelap gulita tanpa lampu gimana bu? Ya antara tersasar atau terjerumus, terperosok. Begitulah fitnah kalau sudah datang ikhwan. Ya seperti gelap gulita. Sehingga kata Nabi apa? Yusbihur rajulu mu'minan. Di pagi hari seseorang masih beriman. Wa yumsi kafiron, sorenya sudah kafir. Saking mencekamnya fitnah akhir zaman. Wa yumsi mu'minan. Ya sorenya masih beriman. Paginya sudah kafir. Baik kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Ataupun kufur yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ma'asyar muslimin, Allahul musta'an. Wallahi tidak ada yang selamat di akhir zaman ini kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Baik. Fitnah apa saja Ustaz yang ditebarkan? Fitnah apa saja yang ditebarkan oleh Allah yang dahsyat, yang bisa menutup hati, menghitamkan jiwa, menyesatkan manusia, menghancurkan iman dan memindahkan mereka kepada ya kekafiran dan menghalangi mereka dari masuk surga. Fitnah apa saja? Fitnah yang pertama ikhwan adalah fitnah syubuhat. Fitnah apa? Namanya syubuhat. Ya. Fitnah apa namanya? Syubhat. Apa tuh syubhat Ustaz? Cendol apa? Pempek apa? Hah? Fitnah syubhat akhi. Ya, dan ini fitnah yang sangat dahsyat yang akan menelurkan dua penyakit hebat. Kalau dua penyakit ini menimpa antum, hancurlah antum dunia dan akhirat. Apa fitnah syubhat? Bencana syubhat atau fitnah syubhat adalah bencana yaitu kelirunya, salahnya memahami agama. Ya, memahami agama dengan keliru, dengan salah, tidak benar. Beragama dengan cara yang tidak benar. Berakidah dengan cara yang tidak benar. Beribadah dengan cara yang tidak benar. Sementara mereka menganggap itu agama. Ya. Fitnah syubhat. Syubhat itu artinya ketidakjelasan. Itu syubhat secara bahasa. Syubhat. Aduh, anak punya syubhat nih. Anak punya syubhat artinya punya sesuatu yang tidak jelas. Namun secara istilah syubhat artinya keliru memahami agama. Salah melalui agama. Tersesat di dalam beragama. Sementara dia meyakini jalan yang sedang dia jalani adalah jalan agama yang benar. Itulah Pak Bu yang menyebabkan manusia
yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang tadi terpecah menjadi 73 golongan. Naam, yang terkena syubhat 72 golongan. Ya. Masa muslimin rahimakumullah, penyakit syubhat ini akan menimbulkan dua penyakit besar, dahsyat. Yang pertama, penyakit yang Allah sifati, inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunai, hai anakku, surat Luqman ayat 14 kalau tidak salah ya. Nanti cari sendiri surat Luqman. Ya bunai, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang sangat dahsyat besar. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik dosa yang sangat dahsyat besar. Itu penyakit syubhat, Pak. Saya ingin tanya. Punten, kita lihat saudara kita lah. Gak usah lihat ke Bangladesh atau ke ke Pakistan atau ke yang lain. Di negeri kita. Saya ingin tanya. Yang suka berbondong-bondong mendatangi kuburan-kuburan wali, lalu mereka menyambat-nyambat orang soleh di dalamnya dengan berbagai niat. Ada yang pengen dagangnya lancar, ada yang pengen punya jodoh, ada yang pengen jadi pilih pilkada. Datang ke kuburan Syekh Fulan, Wali Fulan, keliling Banten, keliling Madura, keliling Cirebon, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonjol, Sunan apalagi, dan seterusnya. Ikhwan, yang kesana itu alay apa santri apa jamaah pengajian? Jamaah pengajian. Tahu alay ya? Preman kampung. Hah? Atau pakai peci dan pakai kerudung? Nah. Bahkan ada ustadznya, ada kiainya. Telinga saya dahulu sering mendengar, ya Syekh agisna, ya Syekh agisna, Syekh tolong saya, tolong saya. Bahkan mereka menangis di kuburan. Mereka membaca Al-Quran yang diharamkan oleh Nabi di kuburan. Mereka berdoa kepada wali-wali di kuburan, menjadikan wali sebagai perantaran kepada Allah. Bahkan ikhwan, sebelum wafat Nabi mengatakan laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi wan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka masjid. Tempat mereka beribadah, tempat mereka diam, berdoa, meminta, bahkan mereka bangun bangunan di atas kuburan dengan megahnya. Pak, itu diyakini sebagai bagian agama. Kalau ada yang lagi zina, antum bilang, kamu zina, maksiat haram. Dia pasti insya Allah tahu itu zina dan dia pun takut sama Allah. Tapi kalau ada lagi yang baca Quran di atas kuburan, lagi nyambat-nyambat tobat kamu, haram ini, syirik. Insya Allah itu batu lisan dilempar ke antum. Kenapa? Karena dia yakin itu bagian dari agama. Syubhat. Di Indonesia nih Pak,
Kenapa ada Kiai Kanjeng di mas taat tidak kepada Allah? Kenapa? Saya ingin tanya. Dia itu alay, peminum khamr, dia itu penzina, atau dia kiai? Dikiaikan, diustadkan, punya pesantren, punya padepokan. Naam, dan itu Pak sebetulnya bukan lagu baru, lagu lama. Saya ini orang Banten asli. Saya tinggal di Pandeglang. Pandeglang digelari 1000 pesantren, 1.000.000 santri. Itu gelar Pandeglang. Dan saya juga sempat sekolah atau pesantren di pesantren yang ada di Pandeglang. Satu hal yang lumrah. Keluar pesantren, insya Allah teterak di kadek. Apa tuh bahasa Indonesianya? Tidak mempan dibacok. Sakti mandraguna. Ya. Keluar pesantren punya barang-barang tertentu. Bisa berupa jimat, cincin. Naam, bahkan punya ilmu-ilmu tertentu. Ilmunya pun dinamai hizib nasar, hizib rifa'i. Nanti ngamalnya, mohon maaf nih, ini pengalaman, tapi alhamdulillah kita sudah tidak ada, jauh sudah. Ngamalnya gimana? Dulu kami pernah diminta puasa 40 hari, tidak boleh makan nasi dan makan ikan. Berdikir di hutan. Saya pernah tidur di atas gunung karang Pak, di atas pohon. Saya pernah tapa 40 malam di masjid. Dari jam 1 sampai subuh tidak boleh keluar. Membaca wirid-wirid tertentu. Masya Allah kita di atas keyakinan ini agama. Keluar pesantren, wah tenang saja. Mual ayanu bisa berani sama kita. Badan sudah kuat. Tangan saya pernah dipijit 7 Jumat dengan air kembang. Wallahi. Baheula Pak, baheula. Dahulu. Alhamdulillah ala sunnah. Alhamdulillah ala hidayah ila sunnah. Dulu kita muslim. Dan kita yakin dahulu kita di atas. Masya Allah. Bawa tasbihnya juga segede apa itu kita dulu? Hah? Atau pakai cekrek itu. Dan kita merasa itu di atas agama Pak. Syubhat. Saya lihat orang-orang membawa kerbau ke pinggir laut. Ya. Lalu mereka sembelih kerbau itu. Lalu mereka lempar kerbau itu ke tengah laut. Disesajen kepada jin yang ada di dalamnya. Subhanallah. Tatkala membawa kerbau itu, pertama diantar oleh seorang yang dianggap berilmu di tengah mereka. Yang kedua, mereka bawa kerbau itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, la inna lillah. Syubhat Pak. Keliru memahami agama Pak. Inilah penyakit syubhat. Dahsyat. Akhirnya, ma'asal muslimin terjadilah kesyirikan di tengah umat. Dan ini fitnah yang terdahsyat di akhir zaman kata Nabi, ya, la taqumus sa'ah, tidak tegak hari kiamat hatta ta'bulu qabailu min ummatil awsan, sampai kabilah dari kabilah umatku menyembah selain Allah. Pak, cek and recheck mangga. Silakan dicek seluruh kesyirikan terjadi di zaman Nabi, kembali kesyirikan itu terjadi di umat ini. Di zaman Nabi ada dukun, sekarang ada dukun banyak. Ya, di zaman Nabi ada tukang sihir, sekarang ada tukang sihir banyak. Di zaman Nabi ada paranormal, sekarang juga lebih banyak lagi paranormal Muslim. Di zaman Nabi kuburan dilaknat oleh Nabi SAW, sekarang kuburan dibangun oleh kaum muslimin. Ya,
Di zaman Nabi mengharamkan membaca Al-Quran di kuburan. Sekarang di kuburan membaca Al-Quran. Al-Fatihah. Ya. Di zaman Nabi diharamkan menyembelih selain Allah. Sekarang Neng Nyi Roro Kidul disembelihkan untuknya. Mau bikin bangunan, nyembelih dulu. Mau bikin jembatan, nyembelih dulu. Muslim. Naam, di zaman Nabi syirik yang paling besar menjadikan orang-orang saleh sebagai perantaraan kepada Allah tatkala berdoa yang sudah wafat. Datang ke kuburannya atau nyambat namanya, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Masalahnya mereka menganggap itu bagian dari agama muskilah. Syirik. Ya. Dikutukan Allah Subhanahu wa taala. Di warung-warung kaum muslimin tergantung jimat-jimat. Di leher-leher anak kaum muslimin tergantung benang-benang hitam. Ya. Wafak-wafak, susuk-susuk diwajukan ke wajahnya. Ya. Amalan-amalan rajah-rajah. Pelet-pelet, santet-santet. Yang sayangnya tadi itu keluar dari orang yang dianggap memahami agama. Sehingga itu samar dan mereka meyakini itu bagian dari agama. Satu, Bu. Itu penyakit syubhat. Ya. Yang kedua, munculnya penyakit terbesar setelah syirik. Namanya bid'ah. Namanya bid'ah. Apa tuh bid'ah, Ustaz? Bid'ah itu kata para ulama amrun muhdatsatun fid din. Sesuatu yang baru dalam agama, bukan dalam dunia ya. Ada mobil Innova nggak ada masalah. Di zaman Nabi nggak ada mobil. Saya ceramah pakai keras nih, pengeras suara nggak ada masalah. Masya Allah ini pakai kamera, ya. Naam, urusan agama, urusan dunia. Masjid, Masya Allah dengan megahnya pakai apa itu, pakai cat, pakai Masya Allah ini apa ini, dan seterusnya. Ini dunia Pak. Walaupun dimanfaatkan untuk agama. Dulu ke Mekah pakai onta, sekarang pakai Lion Air kan gitu. Hah? Dunia. Monggo kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu urusan dunia kalian, silakan berinovasi. Tapi urusan ritual agama, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh dilakukan kecuali Anda yakin. Itu dicontohkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bid'ah itu amrun muhdatsatun fid din, sesuatu yang baru dalam agama, tudahi syariah, menyerupai agama, sehingga orang mengatakan ini bagus kok, ini agama nih kayaknya nih. Ya, tudahi syariah, yuqsadu bihi, para pelakunya, pelaku bid'ah ini bermaksud al-mubalaghatu fid din, ingin berlebihan dalam beribadah. Ingin berlebihan dalam beribadah atau mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bid'ah itu amrun muhdatsatun fid din, perkara yang baru dalam agama, tudahi syariah tapi hampir sama dengan agama. Sehingga orang mengatakan, "Oh, ini agama." Tapi baru, Pak. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi wala sahabat. Ya. Dan mereka bermaksud melakukan bid'ah itu ingin berlebihan dalam beribadah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Contoh nih ya. Di kampung saya Pak. Mungkin 1 kilo atau 2 kilo dari kampung saya. Ada orang atau ada kelompok manusia di sana
setiap malam Selasa pergi ke dalam kebun atau hutan. Malam Selasa. Ngapain Pak? Nyari ular? Mereka berkumpul di kebun atau di hutan, di saung mereka, dipimpin oleh seseorang, lalu mereka teriak-teriak dengan suara yang keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, teriak-teriak dengan suara keras bersama-sama. Sampai kambing aja nggak bisa tidur Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatannya agama ya. Kelihatannya bagian dari agama. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Naam, mereka berkumpul bersama mengeraskan suara. Apa yang mereka inginkan? Ingin banyak pahala, ingin berlebihan dalam beragama. Orang menyangka, oh ini apalagi yang melakukannya ustadz. Ada ustadznya, ada kiainya. Sementara ma'asyal muslimin cari sampai botak jadi profesor kuadrat. Tidak pernah akan Anda temukan gaya zikir seperti itu di kalangan Nabi dan sahabat. Wallahi. Bid'ah. Ya. Nah. Di antara contohnya, kalau sekarang nih, antum ke Pandeglang macet. Sering macet. Walaupun sekarang udah agak gini. Awak masuk. Beberapa hari yang lalu saya sering terlambat kalau ada acara di Jakarta. Macet. Ada apa Bu? Oh ternyata ada kebo-keboan di jalan. Ada unta-untaan di jalan. Ada burung-burungan patung besar di jalan. Macam-macam berbagai macam hewan diarak, ada mobil-mobilan, ada macam-macam. Saya kamera. Masalah mereka mengarak patung-patung di Pandeglang, Serang. Acara apa itu? Maulid Nabi. Campur baur laki-laki dan wanita. Sambil ngelepus. Tidak ada satupun di antara mereka yang berjanggut. Wanitanya berkerudung asal gantung. Maulid Nabi SAW. Cinta Nabi. Betul, Masya Allah cinta Nabi wajib. Anda tidak cinta Nabi keluar dari masjid ini. Kafir. Tapi apakah begitu cara mencintai Nabi? Melaksanakan sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, wala sahabat, wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in. Hatta di zaman Syafi'i tidak dikenal Maulid Nabi SAW. Maulid Nabi baru dikenal di abad ke-6 di Daulah Fatimiyah di Mesir oleh keluarga besar Syiah. Itu tarikh yang mengatakan bid'ah. Tapi beberapa ramainya maulid di mana-mana. Betul? Ramai. Tuh, bid'ah. Dan mereka anggap itu bagian dari agama. Contoh lagi. Saya suka sedih kadang-kadang ya. Saya cerita banyak di kampung, soalnya di Jakarta nggak ada. Ya. Pas hari kematian, bukan sibuk mikirin mayit, mendoakan mayit, sibuk masak Pak. Dan pusing, aduh. Pusingnya apa? Bukan pusing karena mati, pusing biaya kematian. Kalau nikahan semalam beres, ini 7 malam gak beres-beres. Harus ngasih makan, bikin besek, bikin anu. 3 hari, 7 hari, 40 hari. An-Nabi Yusuf mengatakan, isna'uli ali Ja'far ta'aman. Masyarakat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Masyarakat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa'inahu atahu mayusghiluhu.
Karena keluarga Ja'far sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkannya, yaitu kematian. Nabi memerintahkan bukan, hei keluarga Ja'far bikin makanan, masyarakat mau datang, enggak. Hei masyarakat buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, sehingga manusia berkumpul 1 malam, 2 malam, 3 malam dengan bacaan-bacaan Subhanallah, ma'asyal muslimin. Yang wafat di zaman Nabi tidak sedikit. Istrinya wafat, namanya Khadijah. Anaknya Ruqayyah wafat. Anak laki-lakinya Ibrahim wafat. Pamannya apalagi Hamzah dan yang lainnya wafat. Bahkan di situ zaman perang, di zaman itu zaman perang Uhud, berapa yang wafat? Pernahkah ada dilakukan ritual itu? Baca Yasin, baca tahlil, baca silakan. Saya pernah menantang. Kalau ada yang bisa mendatangkan dalil, pasti Ika ikuti dan saya gantikan dengan pondok Riyadhus Shalihin. Fadol ambil. Kalau pernah ada yang mendatangkan dalil, Nabi pernah 7 harian bersama sahabat. Silakan. Aset pondok saya sudah hampir 20 miliar. Saya gantikan. Kalau ada yang bisa mendatangkan dalil, pernah ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, haul nanti, 1000 hari, haul setiap tahun. Betul? Datangkan dalil. Kul hatu burhanakum. Mana dalil kalian? In kuntum, bila kalian benar bahwasanya itu bagian agama. Itu bagian dari agama lah. Ya. Masa muslimin dan banyak. Kalau kita kupas sementara pelakunya Pak itu menganggap itu bagian daripada agama dan semangat melakukan itu. Di zaman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i katakan, aku temukan di Mesir zindik. Aku temukan di Mesir orang-orang zindik. Orang zindik itu orang sesat. Siapa? Mereka yadhkuruna Allah Azza wa Jalla. Mereka berzikir kepada Allah dan bersalawat atas nabinya sambil bergoyang dan menepuk gendang. Kata Imam Syafi'i, aku temukan zindik di Mesir. Di zaman Imam Syafi'i. Zindik itu orang-orang sesat, Pak. Ya, mereka bersalawat atas Nabi dan berzikir kepada Allah sambil bergoyang menepuk gendang. Subhanallah. Mereka melakukan itu dengan keyakinan itu sebuah agama dan itu banyak juga di hari ini. Marawis. Sambil bergoyang, bersolawat, berzikir. Apalagi sudah bukan hanya rebana sekarang, masya Allah, pakai gitar, pakai innalillah. Dan mereka merasa itu masya Allah, yang nyanyinya pakai peci, pakai sorban, zindik, bid'ah dalam agama. Ya. Itu ma'asal muslimin penyakit yang kedua. Yang Nabi katakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan sekali-kali mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang baru dalam agama itu bid'ah dan bid'ah itu sesat dan sesat tidak ada tempatnya di surga. Sehingga kata man amil amalan, siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami ditolak. Maka ajaran Islam, berakidah dan beribadah di dalam Islam tidak boleh keluar dari apa yang telah datang dari Nabi SAW melalui kitabnya Al-Quran dan melalui sunnahnya yaitu Al-Hadis. Sehingga kita mencontoh generasi yang telah mengamalkan Quran dan Hadis dengan sempurna ini. Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum.
Tapi kalau anak ngomong kayak gini di kampung, insya Allah ya pondok nggak aman tuh Bu. Berat Pak, beragama Pak, berat Pak. Ya. Terkadang Pak ada orang lewat pondok malam-malam jam 12. Anjing, Wahabi, botak, sesat. Dikirnya tiap malam begitu. Lewat pondok sambil menghina. Bahkan tidak sedikit terusir dan sebagainya. Emang fitnah akhir zaman. Ya, ini disebutkan fitnah syubhat. Yang ketiga Bu, maaf. Yang ketiga dari fitnah syubhat ini terpecahnya umat. Yang masing-masing kelompok dari umat ini memiliki pendapat masing-masing, pemahaman masing-masing, prinsip masing-masing. Ya, dan masing-masing merasa kecap-cap bango. Nomor satu. Bahkan sampai mereka menghalalkan darah saudaranya dengan dalih Islam dan jihad. Saya ingin tanya, apakah para pemberontak yang dikenal sekarang dengan istilah ma'ruf ISIS, mereka ahli maksiat? Zina, khamar, alay, jablay? Lah. Istri mereka bercadar, suami mereka berjanggut. Masya Allah kening mereka hitam karena sering sujud. Tapi lihat, dia bunuh saudaranya. Dia bom. Bahkan dia pasang bom itu di perutnya. Sementara dia yakin aku ini ditunggu pengantin di kuburan. Dibunuh bidadari di kuburan. Tapi dia cucurkan darah saudaranya, dia tusuk saudaranya, dia bom saudaranya. Dan itu yang sekarang Bu lagi ramai di Irak, di Suriah. Kan Masya Allah jihad di sana itu sulit Pak. Pertama, mujahidin akan berlawanan dengan ISIS. Yang mereka memusuhi mujahidin. Berlawanan dengan Syiah. Yang mereka mengaku muslim juga. Yang mencaci maki sahabat. Karena subhat. Mereka harus berlawan dengan orang kafir Rusia. Naam. Innalillah. Itu Pak. Buah dari penyakit subhat. Terpecah. Ya. Ada lagi yang meyakini ada Nabi setelah Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah. Muslim. Mereka nggak mau dikatakan kafir. Betul? Mereka tidak mau dikatakan kafir. Mereka mengatakan Muslim. Ya. Ada lagi yang setiap hari kajiannya melaknat pemerintah. Menanamkan kebencian kepada pemerintahnya. Yang masih sholat. Masih sholat tentunya. Siapa mereka? New Khawarij. Banyak Pak. NII-nya, LDII-nya, Hizbut Tahrirnya, MPKS-nya, Ikhwanul Muslimin. Naam? Ya, belum lagi ada lagi kelompok khilafah. Teriak-teriak menegakkan khilafah. Oke, benar. Tapi apakah dengan cara yang kalian lakukan? Sehingga orang dia harus membaiat imamnya sendiri. Punya imam sendiri sudah. Punya imam sendiri mereka baiat. Sehingga mereka tidak sesuai dengan imam yang ada di tengah kaum muslimin yang sekarang ada pemerintahnya. Belum lagi ada lagi nanti kelompok bawa-bawa gas, kompor gas. Dulu bawa katel, sekarang kompor gas. Kemana-mana. Tinggalin keluarganya 7 hari ke Bangladesh, ke Pakistan. Masjid-masjid. Masya Allah. Baik sih, ada baik-baik. Cuma tidak begitu Nabi SAW dahulu.
Dan banyak hal yang harus dikoreksi dari jalan dakwahnya. Ya. Belum lagi tadi ada kelompok sufiyah yang tiap hari zikir, Masya Allah. Ya, baca ini 1000 kali, baca ini 2000 kali. Sambil goyang pakai gendang. Ada channel TV yo, di TV kabel itu apa, Aswaja apa namanya itu. Isinya nyanyi terus. Berzikir sambil bernyanyi, sambil menepuk gendang. Kata Imam Syafi'i zindik. Zindik kata Imam Syafi'i. Tapi mereka menganggap berada di atas agama. Ya. Dan lain sebagainya, masuk muslimin. Ini bu, ikhwan. Ya. Buah dari penyakit syubhat. 1, syirik. Dan mereka menganggap itu agama. 2, bid'ah. Dan mereka menganggap itu bagian agama. 3, berpecahnya umat kepada kelompok-kelompok. Dan masing-masing mengatakan kami kelompok terbaik di dalam Islam. Ma'asyal muslimin, yang kedua, penyakit yang kedua, penyakit syahwat. Hawa nafsu, syahwat. Tadi subhat, yang kedua syahwat. Ya. Syahwat yang paling besar namanya syahwat wanita. Baru setelah itu syahwat harta dan syahwat tahta. Syahwat wanita, kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan ba'di. Tidak aku tinggalkan fitnah setelahku yang paling berbahaya, adar, yang paling dahsyat bahayanya minan nisa, daripada awewe, cewek. Ma taraktu fitan ba'di adaru minan nisa. Inna dunya hulwatun khadirah, kata Nabi. Dunia itu sangat hijau dan memukau, manis dan memukau. Tapi ingatlah, fattakud dunya wattakun nisa. Takutilah oleh kalian dunia dan takutilah wanita. Syahwat wanita disebabkan banyaknya wanita-wanita ahlun nar. Wanita-wanita yang terlaknat. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satakunu fi akhiri ummati, akan muncul di tengah, di akhir umatku, nisaun, wanita-wanita yang sering kita dengar hadis ini. Kasiyatun, pakai baju, ariyatun, tapi telanjang bulat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepalanya seperti ada pungguk unta. Ma'ilatun, memilah, kalau jalan dia lenggak-lenggok. Wanita yang kayak begini, kata Nabi, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Innalillah. Wala yajidna rihaha, bahkan cium pun tidak akan. Cium bau surga pun tidak. Padahal wa inna rihaha la yujad min masarati kada wa kada. Padahal bau surga itu, Pak, dari surganya di Pandeglang, dari Jakarta sudah kecium. Maksudnya dari kejauhan surga tercium. Ini cium aja enggak. Saking jauhnya wanita ini dari surga. Al-inuhun, laknatlah mereka, laknatlah mereka. Na'udzubillah. Wanita yang membuka aurat. Nabi mengistilahkan dengan bahasa pakai baju tapi telanjang. Ya. Ditafsirkan oleh para ulama dengan memakai pakaian transparan walaupun lebar. Lebar tapi transparan, terlihat. Atau sebaliknya. Tahu merecet ibu-ibu? Ya, sempit. Ngepres. Benjolan depan, benjolan belakang nampak.
Kata laki-laki, waduh gimana dalamnya, nih luarnya juga mantap katanya. Innalillah. Atau membuka sebagian dan menutup sebagian. Betisnya dibuka, lehernya dibuka, rambutnya diurai, dadanya kemana-mana, udelnya kemana-mana. Innalillah. Ada bu wanita kayak gitu? Terbalik pertanyaannya. Ada wanita yang gak kayak begitu? Innalillah. Keluar dikit tuh. Keluar dikit tuh. Fitnah akhir zaman. Tapi jangan dari bilang, fitnah. Jangan. Nanti ngamuk orang. Ya? Innalillah. Dan semakin ke akhir zaman semakin buruk. Dulu Pak. Dulu. Yang pakai anduk doang ke air itu cuma nenek-nenek di kampung. Udah peot gitu ya. Pakai air, pakai anduk ke bawa baskom gitu, nyuci, pakai anduk aja. Nenek-nenek saya mau lihat. Sekarang yang pakai baju kayak anduk, innalillah. Di televisi, artis-artis. Mungkin anak-anak kita, Bu. Mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, al-inud laknat mereka. Mereka tidak akan masuk surga. Innalillah. Yang wanita itu sumber syahwat. Sehingga Bu, subhanallah wanita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan membungkus perhiasannya. Perhiasan yang paling dahsyat adalah auratnya. Dibungkus. Ya, rapih sehingga dia mahal. Mana Bu? Sama-sama tomat sih. Yang ini di pasar malam, yang itu di Carrefour, mana yang lebih mahal? Di Carrefour tertutup, rapi. Yang ini ya dicobain, dilihat-lihat. Kadang beli, kadang enggak. Cicip boleh nggak nyicip? Ya nyicip boleh dah dikit. Nah dicicipin. Murah berapa sekilo? 2.000. Ya 2.000. Hah? Di Carrefour masa bisa 20 juga 100.000. Masya Allah. Tertutup. Ditutup. Ya. Bahkan subhanallah. Sampai kata Nabi SAW. Kata Allah SWT. Wal yadribna bi arjulihin. Tidak boleh dia menghentakkan kakinya. Liyu'lama ma yukhfin. Ya untuk supaya diketahui apa yang di dalam kakinya. Suara-suara. Geng-geng dan sebagainya. Diharamkan untuk berkhulwah, bersendirian dengan wanita. Tidaklah dua orang bersendirian kecuali setan yang ketiganya. Ya, menjaga pandangan kita, pandangan yang dengan penuh syahwat. Bahkan wanita dilarang oleh Allah wala takhda'na bil qaul, supaya tidak melemah lembutkan perkataan. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, akan menjadi penyakit dalam hati, dan laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit syahwat. Survei ikhwan membuktikan yang akhirnya mereka terjumus kepada perzinahan. Innalillah. Bahkan sekarang media-media, ya Allah Pak, Bu, anak kita, anak SD sudah tahu foto-foto yang na'udzubillah. Bahkan ada penghafal Quran zina. Santri ngafal Quran berzina. Apa sumbernya? HP. Dulu kita di zaman cari internet harus ke warnet. Sekarang internet di tangannya. Internet yang itu tong sampah apapun ada, tinggal dibuka aja. Mau apa ibu ada. Innalillah. Fitnah syahwat. Fitnah terbesar bagi laki-laki, bagi juga laki-laki kepada wanita. Ya. Masyaallah muslimin, fitnah harta. Ya, bisnis dengan cara riba, korupsi, ya, rampok, nipu, sehingga diisi perutnya dengan yang haram, tanpa menimbang ini halal atau tidak. Ini fitnah harta. Allahu Akbar. Sehingga manusia berambisi. Kata Nabi SAW, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan atas diri kalian. Tapi yang aku sangat takutkan, antuftah alaikumud dunya. Dibukakan bagi kalian dunia, fatanafasuha.
Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu, sebagaimana telah berlomba-lomba orang sebelum kalian, akhirnya mereka binasa dan kalian pun ikut binasa. Apa? Lihat Masya Allah di sekitar kita. Apakah dilarang? Tidak dilarang mencari dunia. Tapi subhanallah sudah melampaui batas. Mencari dunia tanpa melihat halal apa haram. Mencari dunia sudah lagi tidak ingat dengan Allah. Berangkat sebelum subuh, balik ba'da isya. Sholat, wes, bablas. Betul? Tidak ada sholat, tidak ada zikir. Bahkan campur baur dengan laki-laki dan wanita. Wanitanya tatkala bisnis membuka auratnya. Selesai sudah. Dunia sudah luar biasa. Tidak lagi mengenal halal haram. Yang penting harta berlimpah. Bahkan mereka lupa dengan Allah tatkala mereka mencarinya. Yang ketiga, ma'asyal muslimin, syahwat tahta. Ambisi ingin menjadi penguasa. Insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Berlomba-lomba dengan cara apapun. Dengan cara dusta, dengan cara menipu, dengan cara riswah. Ya, innalillah, mereka berambisi untuk menjadi penguasa. Allahu Akbar. Sementara kata Nabi ya Abdurrahman, la tas'alul imarah, jangan kau minta jadi penguasa. Fa innahu satakunu nadamatun yaumal qiyamah, itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kalau kau diangkat karena kau minta Allah akan menghinakan engkau. Kalau kau diangkat karena kau tidak diminta, tapi rakyat dan masyarakat yang memintamu untuk menjadi pemimpin, sementara kamu tidak ambisi dengannya, kau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Masya Allah, belusukan kemana-mana. Sampai orang kafirnya pun Masya Allah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, itu penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Saya punya buku, ya, tulisan kecil, ya, tragedi akhir zaman. Di buku ini saya menyebutkan 12 tragedi akhir zaman yang sungguh sangat berbahaya. Saya akan sebutkan 12 itu tanpa saya jelaskan, ya. Lalu nanti akan kita sebutkan solusinya. Apa solusinya? Karena yang paling penting adalah solusinya, ya. Karena waktu kita sudah sangat mepet. Yang pertama, ma'asyal muslimin, fitnah akhir zaman yang pertama. Tadi sudah kita sebutkan secara global. Secara terperinci dalam buku ini saya sebutkan satu. Umat ini banyak yang mengikuti umat sebelumnya. Ngebeo. Ikuti Yahudi dan Nasrani. Siapa yang tahun baruan tadi malam, kemarin malam? Petasan dan sebagainya, siapa itu? Muslim. Tidak sedikit dari kaum muslim. Ya, Pak, para ulama katakan seluruh keburukan yang ada di alam semesta ini sebetulnya mah guru besarnya Yahudi dan Nasrani. Siapa yang suka bangun di kuburan di atas kuburan, bangunan di atas kuburan? Yahudi. Siapa yang suka musik? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang tidak menutup aurat? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang suka makan standing party? Di gedung-gedung? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang campur baur laki-laki dan wanita? Yahudi dan Nasrani. Dan seterusnya. Umat ini mengikuti umat sebelumnya. Yang kedua, munculnya fitnah terdahsyat yaitu kesyirikan. Dan munculnya para pengaku Nabi. Ini Pak fitnah akhir zaman. Yang ketiga, terjadinya bid'ah di tengah umat. Bid'ah, tadi kita jelaskan. Yang keempat, umat Islam terpecah menjadi firqah-firqah. Ke dalam firqah-firqah, golongan-golongan. Yang kelima, terjadinya pembunuhan dan saling membunuh. Ini fitnah akhir zaman. Siapa yang terbunuh di pertama kali? Kalau ini sudah terbunuh kata Nabi, maka pintu pembunuhan akan terus terbuka. Siapa? Umar bin Khattab. Kata Nabi, kalau pintu pertama sudah terbuka, seluruhnya akan terbuka. Yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terbunuh. Oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Naam.
selanjutnya diangkatnya ilmu dan diwafatkannya ulama, kejahilan merajalela. Itu fitnah akhir zaman. Kemudian munculnya pemimpin-pemimpin zalim, ini juga fitnah akhir zaman. Kemudian umat ditimpa keterpurukan dan kehinaan, ini juga fitnah akhir zaman. Umat banyak tapi seperti buih di lautan. Makannya pintu-pintu dunia. Nah, lihat Masya Allah. Megah dan gagah. Makanya Pak, Bu, ketika kaya, jangan berasa gembira dulu. Barangkali kekayaan kita ini fitnah akhir zaman. Ya, yang ke-10 munculnya kemaksiatan dan wanita terlaknat. Nah, itu akhir zaman, Bu. Munculnya kemaksiatan. Minum apa khamar diminum. Ya, zina, riba, ya, dan wanita terlaknat yang saya sebutkan tadi. Yang ke-11 senandung suara setan diperdengarkan. Maksudnya apa? Musik. Senandung suara setan diperdengarkan. Yang ke-12 terakhir bermegah-megahan membangun masjid dan tidak ada yang memakmurkannya. Sedikit yang memakmurkannya. Itu fitnah akhir zaman. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, apa solusinya? Ya, apa solusinya? Saya akan singkat. Ya, solusi pertama ma'asyarul muslimin disebutkan oleh para ulama, solusi pertama yaitu kembali kepada agama di atas ilmu yang benar. Satu, kembali kepada agama. Irji ila din, kembali kepada agama di atas ilmu yang benar. Apa ilmu yang benar Ustaz? Qala Allah wa qala Rasul, berdasarkan dalil dari Al-Quran atau sunnah, hadis, dan berusaha mencontoh generasi yang sudah dijamin selamat, yaitu para sahabat. Makanya untuk singkatnya, ikhwan, tidak ada yang selamat di hari ini kecuali ahlus sunnah. Dan ahlus sunnah di hari ini dengan istilah mengikuti para salaf, makanya disebut manhajus salaf. Dakwahnya disebut dakwah salaf. Metode beragamanya disebut manhajus salaf. Dakwahnya dakwah salaf. Ya, kajian salaf dan seterusnya. Ini insya Allah ahlus sunnah di akhir zaman. Enggak usah ikut sufi, enggak usah ikut LDI dan sebagainya. Ustaz di kelompok lah. Ini adalah upaya memahami kembali agama dengan pemahaman yang terdahulu. Baik. Kembali kepada agama ikhwan, di atas ilmu. Kenapa rusak? Karena jauh dari agama. Jauh dari agama. Di zaman fitnah harus kembali kepada agama. Siapa yang kembali kepada agama, insya Allah selamat. Tapi di atas kekuatan ilmu. Di atas kekuatan ilmu. Yang kedua, kuatkan dan semangat beramal saleh. Itu safety kedua, benteng kedua. Kuatkan amal saleh. Yang wajib-wajib ditingkatkan ikhwan. Yang paling wajib sholat 5 waktu, jangan kita tinggalkan. Laki-lakinya berjamaah, jangan sampai tidak. Ya, umatnya silahkan di rumahnya masing-masing, tapi tegakkan sholat. Apalagi subhanallah sampai kita jaga yang malamnya sholat sunnah-sunnah. Sholat malam, rawatibnya, duhanya. Naam, bayarkan zakatnya, sempurnakan saumnya. Hajinya bila sudah mampu, umrahnya. Baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Ikhwan, di zaman ini harus perbanyak amal. Karena amal salah satu safety dan benteng kita dari fitnah akhir zaman. Kalau antum sholat sudah malas, insya Allah syahwat keluar. Sholat malam sudah berat, biasanya maksiat. Apalagi tidak puasa, apalagi tidak zakat. Ya. Naam, yang ketiga ikhwah, yaitu kuatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Iman yang isinya iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
Dan kita pun beriman nanti ada hari akhir, hari pembalasan. Jangan main-main. Semuanya dicatat. Yang kecil terlihat, yang besar apalagi. Misqala dzarratin khairan yarah. Sebiji darah kita lakukan pasti kita lihat. Apa yang Anda ucapkan sekarang, A, B, C, saya pergi, saya datang, saya makan, saya minum, dicatat. Jangan sampai keluar dari lisan kita, wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrih, dan ketakwaan kepada Allah dengan semangat melaksanakan perintah-perintah Allah dan jauhkan diri dari meninggalkan larangan-larangan Allah dan takut akan azab Allah. Kenapa zina? Kurang takut. Kenapa riba? Kurang takut sama Allah. Kenapa membuka aurat? Kurang takut sama Allah. Kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan ketakwaan tentu saja di atas ilmu. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, senantiasa dekat dengan para ulama, mendatangi majlis-majlis ilmu. Insyaallah selamat, Pak. Yang suka duduk di kaki ulama, ya, duduk di majlis ilmu dan semangat talabul ilmi, insyaallah selamat di akhir zaman. Kalau tidak, tidak. Ya, harus cinta dengan ilmu dan ulama dan sungguh-sungguh menuntut ilmu dan mendekati ulama. Ya, sungguh-sungguh menuntut ilmu dan mendekati ulama. Itu di antara solusi akhir zaman, fitnah. Selanjutnya, yaitu ma'asyiral muslimin, senantiasa berjamaah dengan kaum muslimin. Berjamaah dengan kaum muslimin, tidak mengikuti kelompok-kelompok sempalan. Ikhwan, Ustadz maksudnya apa Ustadz berjamaah dengan kaum muslimin? Berjamaah dengan kaum muslimin maksudnya secara khusus berjamaah di atas satu pimpinan atau penguasa atau pemerintah. Maka kita tidak memberontak, tidak mencaci, tidak memaki, dan tidak keluar dari sultan, penguasa, pemerintah, pimpinan yang ada. Karena ini sumber fitnah, ibu-ibu. Ustaz, pimpinannya zalim, pemerintahnya zalim, presidennya zalim. Itu sudah dikabarkan Nabi. Tidak mungkin tidak. Satakunu asarah, zalamah, fasaqah, kata Nabi. Akan muncul pemimpin yang mementingkan diri sendiri, zalim, fasik, bahkan mengambil harta kalian. Saya ingin tanya, Anda ini di Indonesia punya apa? Jawabannya yang asli punya Anda cuma istri dan anak. Punya mobil pribadi, kata siapa? Nggak bayar setahun, pajaknya diambil. Betul? Mobil ibu apa? 5 juta ya? Pajaknya 5 juta. Bentar aja nggak bayar, ketahuan nggak bayar, diambil. Begitu juga rumahnya, begitu juga perusahaannya. Cuma anak dan istri, makanya perbanyak anak dan istri. Mumpung belum ada pajaknya, ikhwan. Itu milik pribadi baru itu. Ada pajak anak? Enggak ada. Pajak istri ada? Pajak istri? Belum ada. Jadi mumpung belum ada pajaknya, perbanyak lah, nggak apa-apa. Ya, nah semuanya pajak, diambil harta kita tanpa hak. Ya, bahkan memukul. Kata Nabi sampai kepada taraf memukul. Maka para sahabat bertanya, apa lanunabidhum bisaif? Apakah boleh kami tebas lehernya? Qala la. Ma'aqafa minkumus salat, selama mereka masih mau pada menegakkan salat. Bahkan kata Nabi, asmi wa'ati, tetap dengar dan taat. Ya, alaikum bisam'i wa ta'fi usrika wa yusrika, baik dalam keadaan senang maupun keadaan benci, tidak boleh kita keluar.
Namun kita bersabar, kita berdoa dan doakan mereka. Namun tentu saja kita berusaha menasihati pemerintah kita. Ikhwan, para ulama mengatakan pemerintah yang dolim sangat buruk. Tapi keluar dari pemerintahan yang dolim lebih buruk lagi. Maaf, tidaklah kejadian di Yaman, di Suriah. Sekarang betul sudah ranahnya jihad. Tapi sebetulnya awalnya karena ketidaksabaran. Akhirnya lihat Islam hancur, Muslim tercucur. Ya, rumah-rumah innalillah. Ya, dan terusir innalillah. Karena ketidaksabaran. Gara-gara ketidaksabaran. Ya ma'asal muslimin rahimakumullah. Namun bukan artinya kita membeo. Artinya kalaupun yang diperintahkannya maksiat kita lakukan, kita tidak lakukan. Namun kita menasihati dan terus mendakwahi. Makanya tugas kita ikhwan pertama tadi itu sabar mendoakan pemerintah, dakwahi mereka dan terus dakwahkan ke masyarakat kepada rakyat. Berdakwah terus, tebarkan kebaikan. Karena tidak mungkin muncul pemerintah kecuali dari rakyatnya. Kama takunu yuwalla alaikum, gimana keadaan kalian akan muncul pemimpin yang sama di tengah kalian. Ya, gimana keadaan kalian hai rakyat akan muncul pemimpin yang sama. Kemudian ma'asyiral muslimin, carilah sahabat yang baik. Di akhir zaman hati-hati. Ya, mencari sahabat yang saleh, bersahabatlah dengan orang saleh. Bersahabatlah dengan orang-orang saleh. Naam. Saya kira sebagian ibu-ibu jadi kayak gini nih, kenal sunnah ngaji. Sebagian antum mungkin karena sahabat. Dulu saya ustad, dulu baheula ustad saya baheula. Dahulu, tapi akhirnya saya diajak ngaji sama teman tuh karena sahabat. Sebaliknya dulunya soleh, sekarang jadi toleh. Dulunya ngaji, sekarang di mana? Di bar. Sekarang sudah tidak pakai jilbab lagi. Sekarang sudah tidak ngaji. Sebab siapa? Sahabat. Makanya kata Nabi, ar-rajul ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya gimana temannya. Maka cek and recheck dulu siapa yang akan menjadi sahabat karib kita. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Yang selanjutnya ikhwan, banyak berzikir kepada Allah. Ya, terkhusus zikrul lisan. Masya Allah ya. Amalan yang sangat ringan. Tapi sangat sedikit yang melakukan. Nabi senantiasa mengatakan kepada seorang sahabat, basahilah lisanmu dengan zikir kepada Allah. Allahu Akbar ikhwan. Subhanallah. Semoga Allah memudahkan kita untuk berzikir. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Dan zikir itu musuh syaitan. Ya, musuh syaitan. Fa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Syaitan yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir. Ya, makanya manusia yang paling mulia, manusia yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjauhi sumber-sumber fitnah. Ya, berarti harus jauh, sejauh-jauhnya dari syirik. Jangan ikut-ikutan. Waduh Ustaz, kalau anak nggak ikut ziarah kubur bersama mereka, anak dicaci, dimaki, dibilang wahabi. Nggak ada apa-apa, sabar. Menjauhi bid'ah. Nggak ada kata iya Ustaz. Ikhwan, kalau sudah tahu bid'ah, bid'ah selesai. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dalam agama. Ya, walaupun nanti dalam penolakannya harus mungkin dengan cara yang baik. Walau khawatir menimbulkan fitnah yang lebih besar. Diajak maulid misalkan. Terkadang mau sholat nolaknya susah gitu ya. Suruh iuran maulid segala. Nah, usahakan tidak. Jangan dekati bara api. Begitu juga ikhwan, berkelompoklah cukup dengan pemerintah kita. Baiatlah pemerintah yang ada. Tidak usah masuk kelompok ini, kelompok itu, membaiat imam ini, imam itu. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya kamu tidak sempurna Islamnya sampai bersahadat lagi, itu sesatmu. Sampai bersahadat lagi, diberitakan kita sahadat lagi.
atau membaiat imamnya. Kalau ada kelompok punya imam yang harus dibaiat, sesat. Termasuk di antara kesesatan kelompok-kelompok yang mereka menanamkan kebencian kepada pemerintahnya. Ini sesat. Hati-hati. Ya. Walaupun tentu saja fenomena yang terjadi sekarang tetap kita katakan, tetap kita haramkan seseorang memilih pemerintah kafir. Ya, ini sudah tidak ada tawar-menawar. Diharamkan memilih pemerintah kafir. Haram. 100% tidak boleh. Naam. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naam, kembali kepada ulama. Kembali kepada ulama tatkala ada masalah-masalah besar. Masalah umat. Ya. Masalah yang mencakup urusan banyak manusia. Hendaknya dikembalikan kepada ulama. Bagaimana sikap ulama tentang masalah ini? Ya. Jangan kita asal nelan kabar. Sekarang ini kan Masya Allah, media ini Masya Allah, bentar lagi broadcast ini, broadcast itu. Terkadang broadcastannya bikin kita gemas, bikin kita marah, mencuatkan kemarahan kita. Karena menceritakan tentang bagaimana buruknya pemerintah, buruknya ini, buruknya itu. Jangan langsung ditelan. Ya, tapi sandarkan dulu kepada ulama, ini bagaimana sikap kita dengan kejadian ini. Ya, dengan fenomena ini. Dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naam, yang selanjutnya dan terakhir, sabar dan yakin dengan pertolongan Allah. Sabar dan yakin dengan pertolongan Allah serta istiqamah di atas sunnah. Istiqamah di atas sunnah. Sabar dan yakin dengan pertolongan Allah dengan istiqamah di atas sunnah. Walaupun harus berat seperti panasnya memegang bara, istiqamah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Siapa yang istiqamah di atas sunnah dan dia sabar, Allah akan memberikan kemenangan di akhirnya, ya, dan akan memberikan solusi dan jalan keluar dari kemelutnya. Ma'asyiral muslimin, sebetulnya saya sudah canangkan jam 9:30 sampai jam 10:30. Jam 9:30 sampai jam 11 pertanyaan. Tapi subhanallah sudah jam 11:05. Qadarullah, saya harus safar ke satu tempat yang jauh dari sini. Ada acara ba'da zuhur. Ya, maka mohon maaf barangkali ya tidak bisa melanjutkan kajian di hari ini. Semoga Allah SWT mensucikan hati-hati kita. Ya, semoga Allah SWT mengangkat derajat kita, memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali kepada agamanya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita di surganya. Dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kaum muslimin, memberikan hidayah kepada pemerintah kita, mereka menjadi orang-orang yang cinta kepada Islam dan kaum muslimin, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan juga ada manfaatnya, ikhwan. Ya, ini sebagai hanya memberikan peringatan ya, supaya jangan sampai kita terjerumus kepada fitnah akhir zaman. Itu fitnah, ikhwan, itu fitnah. Jauhi fitnah. Ya, coba doa sebelum salam apa? Ya, siapa yang tidak berdoa ini makruh dalam sholatnya. Doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam, dari adab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah bencana kehidupan. Tadi yang kita sebutkan bencana kehidupan itu. Fitnatul mahya wal mamat, dan fitnah kehidupan, kematian, dan pamungkas fitnah nanti wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal, dan dari fitnahnya ad-dajjal di akhir, di penutup zaman. Barakallahu fikum. Mohon maaf ya sekali lagi, jazakumullah khairan atas perhatian antum. Wa sallallahu wasallam Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.